Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pelajaran IPA ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengkonversi satuan. Apa sih konversi satuan? Konversi satuan adalah mengubah bentuk satuan ke satuan lainnya. Misalnya dari meter dirubah ke milimeter atau dari sentimeter dirubah ke meter. Itu artinya kita telah melakukan konversi satuan. Apa sih fungsi dari mengkonversi satuan? Fungsinya adalah agar mudah dimengerti atau dikomunikasikan kepada orang lain gitu. Jadi terkadang bisa menggunakan satuan meter, sentimeter, milimeter, nah agar bisa dikomunikasikan dan bisa dipahami oleh banyak orang atau orang lain gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai caranya bagaimana sih mengubah satuan sentimeter menjadi meter atau sebaliknya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik ya, kemudian ditonton sampai selesai videonya, oke? Ngomong-ngomong mengenai konversi satuan, satuan itu tidak akan lepas dari yang namanya besaran ya. Nah, besaran itu ada besaran panjang, ada massa, ada volume, ada luas ya, banyak. Nah, pada kali ini yang pertama, Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana sih cara mengkonversi satuan panjang. Nah, di sini ada tangga konversi panjang. Kita lihat dari tangga yang paling bawah ya, itu ada milimeter, ada sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, ini ada ketentuannya. Ketika kita diminta untuk mengkonversi atau mengubah satuan milimeter menjadi sentimeter, berarti artinya dia naik ya. Dari mili ke sentimeter, menaik. Nah, di sini ada keterangan menaiki tangga maka dibagi. Jadi angkanya itu dibagi, nilainya dibagi. Kalau nanti menuruni tangga, maka angkanya akan dikali. Nah, kalian poin pertama adalah kalian harus menghafal urutan tangga ini dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah boleh. Tapi biasanya kalau Ibu dari bawah ke atas. Jadi karena ini naik-naik, nah jadi pakai lagu naik-naik ke puncak gunung gitu. Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo. Kalau naik tangga 1, geser koma ke kiri. Kalau turun tangga 1, geser koma ke kanan. Nah, geser koma ke kiri itu artinya dia dibagi. Geser koma ke kanan dia dikali ya. Jadi kalau naik tangga dikali, kalau turun tangga dibagi. Oke, nih kita masuk pada soal ya. Contoh mengkonversi satuan panjang. Rena sedang membuat hiasan dinding menggunakan pita. Sebelumnya Rena sudah mempunyai pita sepanjang 2 meter. Ia membeli lagi pita 1500 mm. Jika pita yang digunakan untuk membuat hiasan dinding 280 cm, berapa sentimeter panjang sisa pita Rena? Nah, kita jawab. Yang ditanyakan itu 2 meter. Yang diketahui dulu ya, kita tulis yang diketahui. Diketahui pita Rena ada 2 meter. Nah, ini kan yang ditanyakan berapa sentimeter. Kita berarti harus mengubah semua satuan menjadi sentimeter. Pita pertama ada 2 meter. 2 meter itu berapa sentimeter? Nah, kita lihat ke tangga. Di tangga itu kalau dari meter ke senti naik apa turun? Dari meter ke senti itu turun berapa? 2 ya, 1, 2. Meter ke senti, turun 2 tangga. Artinya dikali. Turun 1 tangga itu dikali 10. Berarti kalau turun 2 tangga dikali 100. Akhirnya jadi 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama dengan 2 cm. Kemudian Rena membeli lagi pita dengan panjang 1500 mm. Nah, 1500 mm ini
dirubah ke sentimeter ya. Dari milimeter ke sentimeter itu naik berapa tangga? Naik 1 tangga ya. Artinya dia harus dibagi 10 ya. 1.500 dibagi 10 sama dengan, nah ini Ibu tulis ya di sini 1.500 dibagi 10. Kita langsung aja coret angka nolnya satu-satu. Yang 10 dicoret 1, nolnya, yang 1.500 dicoret 1, menyisakan 150. Jadi 1000 mm sama dengan 150 cm. Nah, oke, jadi ini sudah kita dapatkan angkanya dalam satuan meter semua. Kemudian kita harus hitung panjang seluruh pita yang dimiliki Rena adalah 200 cm ditambah 150 cm sama dengan 350 cm. Nah, yang digunakannya ternyata berapa? 280 cm. Jadi panjang sisa pita dalam centimeter adalah 350 cm dikurangi 280 cm sama dengan 70 cm sisa pita Rena. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal konversi satuan massa. Nah, ini ada sama ya, ada tangga konversinya juga. Sini sama kayak yang tadi satuan panjang, kalau naik dibagi 10, kalau turun satu tangga dikali 10. Nah, di sini kalau dari bawahnya ada miligram, ada sentigram, ada desigram, gram, dekagram, hektogram, dan terakhir ada kilogram. Oke, kita masuk ke soal ya. Lihat ke soal, perhatikan gambar di samping. Agar neraca setimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah, nah kita lihat di sini ada neraca A, itu diketahui berapa nih? Ada beratnya, masanya itu 1,5 kg. Ya. Kemudian massa B itu ada 250 gram dan 250 gram. Di sini optionnya itu dimintanya gram semua. Berarti artinya kita harus mengubah semua satuan menjadi gram. Yang pertama nih, massa A. Kita fokus ke massa A dulu. 1,5 kilogram dikonversikan ke gram. Kita lihat dari kilogram ke gram tuh naik atau turun? Turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti artinya dibagi 1000 ya, karena satu tangga itu kan dikali 1000. Kan satu tangga dikali 10. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Jadi 1,5 dikali 1000. Nih, 1,5 dikali 1000. Untuk lebih memudahkan cara perhitungannya, itu pertama kalian bisa menggunakan nih bilangan eksponen. Bilangan eksponen dari 1,5 itu sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 1. Min 1-nya dari mana, Ibu? Min 1-nya itu dari nih, ada satu angka di belakang koma. Kalau ada koma, berarti nilai pangkatnya adalah negatif 1. Dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu dari mana? Dari 1000. 1000 itu bilangan eksponennya 10 pangkat 3 ya. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 15 kali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan, nah jadi 15 dikali 1, di sini ada angka 1 ya sebenarnya. Jadi 15 dikali 1 sama dengan 15. Nah, kemudian pangkat 10-nya ini kalau bilangan eksponennya dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkatnya itu negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah 15 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 1500 gram. Nah,
Selain itu kita juga bisa menggunakan cara geser koma ya. Di sini ada 1,5 dikali 1000. 1000 itu nolnya ada berapa? Ada 3. Nah, misalkan di sini ada 1,5. Maaf ya tulisannya agak kurang bagus. Nah, nolnya ada 3. Geser koma, kalau dikali, geser komanya ke kanan. 3 kali. 1, karena di sini nggak ada angka, kita tulis 0. 2, 3. Jadi 1500. Jadi 1,5 dikali 1000 adalah 1500 gram. Oke, jadi diketahui ya, sekarang massa A itu adalah 1500 gram. Massa B 250 gram ditambah 250 gram sama dengan 500 gram. Maka massa A itu nilainya harus sama dengan massa B ya, karena dia diminta untuk setimbang, jadi seimbang. Massa A sudah diketahui 1500 gram. Massa B adalah 500 gram yang tadi ini sudah dijumlahkan ditambah X. Nah, X-nya ini kan masih pertanyaan, harusnya berapa? Kemudian jadi 1500 gram dikurangi 500. Nah, 500 ini yang tadinya ada di ruas kanan, dia ada di sebelah kanan kalian, pindah ke sebelah kiri ya. Dari ini, tengah-tengahnya sama dengan ini. Pindah ke sebelah kiri, maka nilainya berubah jadi negatif. Jadi akhirnya 1500 gram dikurangi 500 gram sama dengan 1000 gram. Gitu. Jadi X adalah 1000 gram. Jadi dibutuhkan 1000 gram lagi agar sama jumlahnya, yang A 1500, yang B juga 1500. Jadi jawabannya adalah D, 1000 gram. Seperti itu. Ya, selanjutnya ini ada konversi satuan luas ya. Tetap ya kita menggunakan tangga konversi satuan. Nah, di sini pada satuan luas ya, karena luas itu kan dia adalah hasil kali dari panjang dan lebar ya. Panjang kali lebar akan menciptakan luas. Makanya di sini ada pangkat 2. Jadi milimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat, dekameter kuadrat, hektometer kuadrat, dan kilometer kuadrat. Nah, makanya setiap menuruni satu tangga itu dikalikan 100. Kalau yang tadi sebelumnya dikalikan 10 ya, nah sekarang dikalikan 100. Dan setiap menaiki satu tangga juga dibagi 100. Langsung kita lihat contohnya ya. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ini kalau bisa dicatat di buku kalian masing-masing ya. Ingat konversi satuan. Kemudian ini contoh soalnya. Konversikan satuan luas di bawah ini. Yang pertama 3 meter kuadrat sama dengan berapa sentimeter? Karena meter ke sentimeter turun 2 tangga maka dikali 10.000. Ya, karena kalau satu tangga dikali 100 berarti turun 2 tangga dikali 10.000 ya. Kita lihat dari meter ke sentimeter nih. Dari meter 1 2 ya, dia turun 2 tangga berarti dikali 10.000. 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000 cm kuadrat. Nah, kita jadikan bilangan eksponen yang ini. Jadikan bilangan eksponen berarti 3 dikali 10 pangkat 4. 4-nya dari mana? Karena di sini ada nolnya 4. Jadi tulisnya 10 pangkat 4. Kemudian ada soal 50 desimeter kuadrat sama dengan berapa meter kuadrat. Karena dari desimeter ke meter naik satu tangga, maka dibagi 100. Dari desimeter ke meter. Nih, naik satu tangga. Dibagi 100 ya. 50 dibagi 100 sama dengan 0,5 meter kuadrat. Atau sama dengan ini salah ya.
0,5 itu jadi kalau kita tulis bilangan eksponennya sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Kemudian 2 hektar sama dengan berapa meter kuadrat? 2 hektar sama dengan berapa meter kuadrat? Nah, kita ingat 1 hektar sama dengan 1 hektar sama dengan 1 hektometer kuadrat. Ya. 1 hektar sama dengan 1 hektometer kuadrat. Jadi karena 1 HM itu kan sama dengan hektar ya. Jadi HM ke M turun 2 tangga. Maka 3 dikali ini 2 ya harusnya. Ini seharusnya 2 ya. Maka 2 dikali ini udah ada di sini berarti. 2 dikali 10.000. Jadi 2 kali 10.000 sama dengan 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Seperti itu, mudah ya kan? Nah, selanjutnya ini ada satuan volume. Konversi satuan volume. Volume di sini itu milimeter kuadrat, sentimeter kuadrat, desimeter. Maaf, ini harusnya bukan kuadrat ya, harusnya ini milimeternya pangkat 3. Semuanya kubik. Kalau volume itu satuannya dia pangkatnya 3 kubik. Ya, ada milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, dekameter kubik, hektometer kubik, kilometer kubik. Nah, ini kalau turun 1 tangga itu dikali 1000. Kalau untuk volume ya, nih. Tuh naik 1 tangga dibagi 1000. Ya, untuk volume dibagi 1000 semua 1 tangganya. Dibagi atau dikali 1000. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Perhatikan gambar di samping. Volume batu pada gambar di samping adalah, nah, ini apa namanya? Ini tuh namanya gelas ukur ya. Ini gelas ukur. Gelas ukur itu fungsinya untuk mengukur volume benda yang permukaannya tidak rata, seperti batu. Itu kan permukaannya tidak rata. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita lihat, perhatikan gelas ukur yang sebelah sini dulu. Perhatikan yang sebelah sini ya. Yang sebelah kiri dulu. Di sini ada keterangan zat cairnya itu 30 mili. Ya. Kemudian setelah dicelupkan batu, zat cairnya bertambah jadi 50 mili. Nah, pertambahan zat cair itu adalah volume batunya. Maka jawabannya adalah diketahui volume zat cair sebelum dimasukkan batu, yaitu 30 mili. Kemudian volume zat cair setelah dimasukkan batu ternyata 50 mili. Volume batu sama dengan pertambahan volume zat cair ya. Volume batu yang ini adalah sama dengan pertambahan dari volume zat cair. Dari 30 ke 50 itu bertambah berapa? Jadi volume batu sama dengan volume zat cair setelah dimasukkan batu dikurangi volume zat cair sebelum dimasukkan batu. Setelah dimasukkan batu 50 mili. Kemudian sebelumnya 30 mili. Jadi 50 mili dikurangi 30 mili sama dengan 20 mili. Nah, mili ini harus kita konversikan ke dalam satuan meter kubik ya, karena di sini optionnya semuanya menggunakan meter kubik ya. Jadi kita konversikan. Nah, ingat ya,
sentimeter kubik sama dengan mili. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Sentimeter kubik sama dengan mili. Jadi artinya kita bisa menggunakan sentimeter kubik nih. Jadi kita rubah dari sentimeter, kita rubah dari sentimeter ke meter. Dari sentimeter ke meter naik berapa? 1, 2 ya. Naik 2 tangga. Maka dibagi 1 juta. Oke, ini ya dibagi 1 juta. 20 dibagi 1 juta. Nah, 20 ini kita bisa tuliskan bilangan eksponennya 2 kali 10 pangkat 1. Ini dibagi 1 kali 10 pangkat 6. Karena nolnya ada 6 ya, 1 juta. Jadi 10 pangkat 6 sama dengan, nah, 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian kalau dibagi, pangkatnya itu dikurangi. Jadi di sini pangkatnya 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat negatif 5 meter kubik. Jawabannya adalah yang ini, yang A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya, seorang pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Dalam sistem satuan internasional, kecepatan itu besarnya. Nah, dalam satuan internasional itu, kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon nih. Jadi kita harus mengubah kilometer per jam ke meter per sekon. Dirubah ke satuan meter per sekon. Nah, diketahui jawabnya, diketahui 90 km per jam harus dirubah ke satuan meter per sekon. Nah, 90 km ke meter itu turun atau naik? Kilometer ke meter turun. Turun berapa? Turun 3 ya. Makanya di sini dikali 1000. 90 dikali 1000 adalah 90.000. Kemudian 1 jam. 1 jam itu berapa sekon? Sekon itu sama dengan detik ya. Jadi 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 3.600 detik. Jadi 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600. Akhirnya didapatkan 90.000 dikurangi 3.600. Nah, ini kita bisa coret jumlah nolnya ya. Di sini yang 90.000 nolnya dicoret 2, yang 3.600 nolnya dicoret 2. 900 dibagi 36 sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah 25 meter per sekon ya. Ini jawabannya. Oke, sampai di sini ya. Kalau ada yang tidak difahami, silahkan bertanya ya. Kalau ada yang belum difahami, silahkan bertanya ya. Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Nah, selanjutnya kalian itu tugasnya adalah mengerjakan uji kompetensi bab 1 pada buku paket ya. Di halaman 19. Kerjakan uji kompetensi bab 1, PG-nya saja ya. PG-nya saja. Kemudian nanti kalian menjawabnya itu di Google Form. Nanti Ibu akan mengirimkan linknya ya. Jadi kalian baca soalnya di buku, kemudian tulis jawabannya di Google Form. Oke? Sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.